Kontrak kerja pertama Linda finish pada tanggal 30 September 2021. Linda kemudian ke Macau, Chutking, dan kembali ke Hong Kong pada hari yang sama. Linda kemudian terus bekerja dengan majikan. Pada bulan Januari 2022, Linda terinfeksi COVID-19 dan harus menjalani karantina. Majikan memberikan obat untuk Linda. Majikan mengatakan bahwa itu bukan kesalahan dari majikan karena Linda terinfeksi dari luar rumah majikan. Oleh karena itu, majikan memutuskan memotong gaji Linda untuk pembelian obat tersebut. Pada tanggal 1 bulan 5 tahun 2023, Linda mengambil libur hari nasional. Linda mengalami kecelakaan ketika naik tangga di daerah Causeway Bay dan kemudian mengalami patah tulang lengan. Linda kemudian pergi ke rumah sakit pada hari yang sama dan menderita patah tulang lengan. Linda membayar biaya $180 sebagai biaya berobat. Tangan Linda harus diplester selama 6 minggu. Linda harus menjalani fisioterapi setelah plesternya dilepas. Sedangkan salah satu tugas dari Linda adalah mengangkat ibu majikan dari tempat tidur ke kursi roda. Oleh karena itu, majikan harus mengambil pekerjaan part-time untuk melakukan pekerjaan Linda pada masa dia sakit. Linda merasa tidak enak hati karena luka yang dialami sehingga dia tidak melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, dia tidak meminta biaya berobat di rumah sakit itu dari majikan. Tanggal 1 bulan 8 tahun 2023, majikan memutuskan kontrak kerja Linda karena majikan merasa Linda tidak layak atau cocok untuk melakukan pekerjaannya. Majikan tidak membayar uang tiket Linda yang dari kontrak pertama dari Linda. Alasannya karena majikan bilang Linda tidak kembali ke Indonesia. Satu, jikalau Anda di posisi Linda, apa yang akan dijelaskan kepada pihak majikan? Dan yang kedua, jelaskan hukum-hukum dan peraturan yang akan Anda pakai untuk menjelaskan tentang hak Linda. Ini saya kan kena COVID-19 waktu saya baru jalan-jalan dari Macau. Terus biaya pengobatan saya yang bayar dulu. Terus saya minta uang ganti rugi, uang ganti biaya pengobatan. Tapi majikan saya tidak mau membayarnya karena saya terjangkit COVID ketika saya liburan, dan menurut dia karena saya tidak sakit pada waktu hari kerja, maka majikan saya tidak mau membayar biaya pengobatan saya. Gimana nih? Ngomongnya majikan orang lain. Kamu majikan? Majikan. Saya keluarganya majikan. Oh. Kita nggak perlu bayar dia kita nggak perlu bayar biaya berobat kamu, kita nggak perlu bayar biaya tiket kamu kan nggak pulang ke Indo, kamu nggak pulang kan? Nah, kalau nggak pulang ngapain kamu minta tiket? Ini biaya pengobatan waktu saya kena COVID. Maksudnya saya mengeluarkan biaya pengobatan dulu, tapi majikan tidak mau mengganti. Memang saya harus kasih. Siapa yang bilang kamu kena aja dari luar, kamu dapatnya dari teman-teman ketika kamu liburan. Kan menurut pasal 9 dari employment contract, biaya pengobatan pembantu ditanggung oleh majikan. Benar ya menurut kamu? Benar, Bu. Lalu, tapi kalau tiket kan kamu nggak pulang. Tapi setiap finish kontrak 2 tahun, majikan harus membelikan tiket pulang ke Indonesia dan mengcover semua biaya perjalanan serta uang makan. Tapi kan kamu nggak pulang. Kalau nggak pulang, saya nggak perlu kasih kamu. Karena ada pasalnya. Karena di pasal 7, setelah kontrak 2 tahun, majikan diwajibkan membayar tiket pulang atau tidak pulang. Ke tempat asal. Tempat asal. Kalau dia berobat, saya nggak mau bayar kamu ya.
Karena kan kamu sakit karena penyakitmu sendiri. Saya nggak mau bayar. Tapi kan ketika saya sakit saya bekerja di rumah Anda dan menurut pasal 9 Anda harus membayar semua biaya pengobatan saya. Kalau Anda tidak membayar, saya akan melapor. Pokoknya saya nggak mau bayar. Saya akan melapor ke labor departemen. Asik. Ya udah.